Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hayden fans dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kita berdua tentunya, minus Bung Tobing ya, pada hari ini tidak bisa tampil. Kita kembali akan mengulas beberapa pertandingan sepak bola yang sudah dilaksanakan tadi malam, khususnya pada matchday ketiga Liga Champions, yang mana ada beberapa pertandingan seru yang bisa kita saksikan tadi malam, dan beberapa preview atau review yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baik Bung, kita akan review beberapa pertandingan terus tentunya yang ada di Liga Champions tadi malam. Yang pertama Bung, kita dari Shakhtar grup D ya. Shakhtar Donetsk berhadapan dengan Real Madrid yang berkesudahan dengan golnya 5 untuk Real Madrid. Ya, 0-5 untuk Real Madrid, yang mana Shakhtar main bertahan Bung. Rontok 5 gol oleh Real Madrid. Sedikit dulu ulasannya. Di Shakhtar Donetsk kita ketahui bahwasanya memang mereka adalah mengusung permainan menyerang dengan pelatih asal Italia Roberto Di Zerbi yang sudah memberikan pakem ini kepada Sassuolo. Nampak sekali pada 2 match sebelumnya Shakhtar konsisten bermain menyerang, Bung. Namun pada saat melawan Madrid tampak mereka ciut. Semalam malah Madrid yang lebih dominan, dan terbukti memang sisi bertahan Shakhtar luar biasa hancur, hancur-hancuran, out-outan kalau saya katakan. Padahal sedikit padahal kalau kita lihat di 2 match sebelumnya melawan Sheriff maupun dengan Inter Milan yang mana pertandingan terakhir Inter Milan mereka bisa menahan imbang Inter di kandang sendiri, dan itu tidak berhasil dilakukan oleh De Zerbi pada laga kali ini melawan pasukan Carlo Ancelotti. Pada saat melawan Inter mereka bermain rapi dengan defensif yang lebih ke dalam, dan para gelandang juga strikernya juga lebih dominan merapat ke lini belakang, sementara pada saat lawan Madrid mereka lebih terbuka tanpa menyadari bahwasanya Madrid memiliki pemain-pemain berkualitas dengan kecepatan tinggi juga. Betul sekali. Pemain-pemain seperti Rodrigo Goes, kemudian Vinicius Junior, ditambah lagi Haji Benzema. Ini memberikan perbedaan untuk Madrid sendiri. Jadi secara kualitas kita lihat memang harus diakui juga Bu bahwa skuad Real Madrid ini memang jauh di atas pemain-pemain dari Shakhtar Donetsk. Kita tinggalkan grup D Bu. Kita kembali lagi ke pertandingan yang semalam Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Baik pemirsa, kita sambung lagi review pertandingan matchday ketiga Liga Champions. Pertandingan kedua Bung, kita berangkat ke grup B Bung, antara Atletico Madrid berhadapan dengan Liverpool. Jadi gegen pressing is back, salah 2 gol, Naby Keita 1 gol. Kenapa Bung? Gegen pressing is back Kenapa tajuk ini menarik kalau menurut saya? Karena memang pada musim lalu memang tampak sekali Liverpool ini kehilangan tajinya, Bung. Apa yang mereka bangun bertahun-tahun bersama dengan Jurgen Klopp, ternyata pada musim lalu kehilangan pemain-pemain seperti Van Dijk, kemudian cederanya Alisson dan lain sebagainya, itu mengurangi kekuatan Liverpool secara keseluruhan. Namun pada pertandingan UCL dan juga Liga Inggris IPL musim ini nampak sekali memang ada perubahan yang signifikan dari Liverpool ini, dan terbukti memang triple kemenangan di 3 matchday UCL menunjukkan bahwasanya Liverpool dengan gegen pressingnya is back. Artinya strategi klub berjalan, pemain tidak ada masalah dan satu lagi on fire-nya seorang Mohamed Salah. Terbukti dengan 2 gol tadi malam dan ini tidak hanya di UCL pemirsa, di Liga Inggris pun salah satu striker tersubur juga yang kita lihat pada musim ini. Mudah-mudahan tidak ada terjadi cedera pada Salah untuk melanjutkan musim, dan tentunya musim yang luar biasa bagi Liverpool. Kita ke Shakhtar versus Madrid grup D, yang mana tadi sudah ada kita bahas
Ya di awal tadi rontok 5 gol ya. Lalu kita bahas ATM Liverpool. Sekarang kita ke Inter Milan versus Sheriff. Ya. Yang mana ini pertandingan yang cukup menarik juga. Salah satu penentu juga bagi Inter Milan untuk menentukan langkah mereka kembali yang minus atau tidak pernah menang di 2 laga awal UCL musim ini. Sekarang Vidal is back ya. Tua Vidal cetak gol kedua Inter Milan. Ini ada apa dengan Vidal, Bu? Iya. Kembali lagi begini ya. Keraguan terhadap Vidal ini pertama sekali saya sampaikan bahwasanya Vidal pemain yang dianggap tua dan tidak mau berusaha ini, Bu. Karena ini dari pencapaian secara individu dan juga secara tim, Vidal sudah mendapatkan segalanya dimanapun itu, Juventus, di Bayern Munchen, Barcelona, sudah malang melintang di semua klub dan bahkan di Inter Milan sendiri pada musim lalu mendapatkan Scudetto. Namun dia bukan bagian inti dari permainan Inter, walaupun sering menentukan di partai-partai krusial. Nah, pada pertandingan melawan Sheriff ini nampak sekali perbedaan yang dibuat oleh seorang Vidal. Mencetak gol kedua setelah Inter disamakan kedudukan oleh Sheriff ya. Tidak ada penurunan mental. Akhirnya Inter menang 3-1 lewat De Vrij di menit 70-an kalau saya tidak salah. Artinya salah satu senjata andalan juga bagi Inzaghi ya ke depannya. Apakah memang bisa diandalkan untuk ke depannya atau memang karena ada beberapa pemain yang absen dengan dimainkannya seorang Vidal? Pertama sekali seorang Hakan Çalhanoğlu belum bisa in dengan permainan Inter Milan ya. Kita ketahui Hakan ini memang pemain yang inkonsisten di Milan sendiri. Mungkin Bung Ragil juga sangat setuju ya, sehingga dia pun pindah ke Inter dengan alasan macam-macam lah, kenaikan gaji dan sebagainya. Ternyata di awal musim di beberapa pertandingan awal dia mampu menunjukkan kualitasnya bersama Inter. Namun di beberapa match terakhir nampak penurunan yang signifikan. Peran seorang Eriksen gagal digantikan oleh seorang Çalhanoğlu sehingga trio Barella, Brozovic dan Çalhanoğlu ini tidak berjalan semestinya, sehingga membuat sebuah lubang besar di lini belakang. Makanya jangan heran, Bu, pada musim ini Inter sering kebobolan ya. Salah satu tim yang cukup banyak kebobolan juga betul. Kalau dari segi di samping kualitas, produktivitas mencetak gol yang banyak juga. Tapi ya apapun itu, Inter menang 3-1 melawan Sheriff tadi malam dan ini memperpanjang napas mereka di petualangan di UCL musim ini. Kita ke satu kota Inter yaitu Milan, yang mana masih belum bisa menemukan ritme permainan di UCL, berbeda dengan di Liga Serie A ya. Milan triple kalah, Bung. 3 pertandingan awal UCL kalah. Apakah ini faktor mentalitas? Sedikit ya, di 2 pertandingan terakhir di Liga Champions ya, baik melawan Liverpool maupun Atletico Madrid tampil cukup baik, walaupun sebenarnya tim lawan lebih dominan. Seperti halnya Liverpool dibombardir habis-habisan juga Milan itu. Kemudian juga lawan ATM ya, dengan alasan kartu merah Kessie, memang bisa. Dari permainan sih saya melihat Milan lebih baik daripada ATM. Namun pada saat itu ATM mampu menerapkan taktikal yang pas pada saat itu. Simeone sangat tahu bahwasanya Milan ini adalah dihuni oleh pemain-pemain muda, sehingga memanfaatkan berbagai momentum pada saat itu. Nah, pada saat melawan Porto nampak sekali Milan inferior. Jujur aja nih, mohon maaf ya, memang saya objektif aja karena memang Milan mentalitasnya belum dapat kita lihat memang di 3 match ini. Selalu kebobolan di menit akhir, kemudian juga sering kebobolan dari salah koordinasi. Walaupun beberapa pemain seperti Brahim Diaz, kemudian cederanya Mike Maignan, penjaga gawang Milan, dan juga ada beberapa pemain juga yang cedera, itu mengurangi kekuatan Milan. Namun secara umum di Liga Champions musim ini Milan belum bisa berbicara banyak. Tapi Europa League kemungkinan besar bisa, karena ada selisih 4 poin dengan peringkat keempat ya. Artinya Milan seperti yang disampaikan Luisan tadi, bahwasanya untuk berbicara banyak di UCL kemungkinan tipis harapan untuk bisa lanjut ke fase berikutnya. Tapi bisa melanjutkan nanti kalau seandainya terlempar ke UEFA League ya, pada Liga Malam Jumat kalau yang biasa dibilang. Kita lihat bisa nanti Milan pada laga-laga di Serie A bagaimana nanti petualangan. Apakah ini berbanding lurus dengan hasil di Serie A? Bisa kita lihat pada akhir
minggu ini ya, atau akhir pekan nanti. Lanjut kita ke Ajax versus Dortmund, yang mana kemenangan yang cukup telak yang diberikan oleh Ajax kepada Dortmund ya. Terbukti Haaland tidak berfungsi. Ya, ajari Dortmund main bola ya. Ajax beri kekalahan telak juga UCL perdana Dortmund. Oke. Erik ten Hag kembali menunjukkan kapabilitasnya, kemampuannya untuk menerjemahkan total football ala Belanda. Oke. Dan memang Dortmund tidak berkutik sama sekali. Ya, terbukti memang 4 gol ini memang menunjukkan memang bahwasanya tim seperti Ajax ini adalah tim yang terbangun dengan akademinya, pemain muda, kemudian dilanjutkan dengan tim seniornya yang memiliki pakem permainan yang hampir sama, dan ini sangat berbeda dengan Dortmund. Ya, Dortmund selalu ditinggalkan oleh para bintang, demikian pula Ajax. Namun Ajax selalu masih bisa dengan akademinya. Dengan akademinya selalu menopang seniornya, sehingga konsistensi mereka tetap baik di kompetisi Eropa. Ini pertanyaan cukup menarik juga ini pemirsa ya. Ajax musim lalu dengan pemain-pemain yang cukup potensial ya, ditarik oleh tim-tim besar. Apakah musim ini akan terjadi demikian juga? Kita lihat nanti ada nama-nama beberapa ya. Sebastian Haller juga kita ketahui di pertandingan pertama mencetak 4 gol, kemudian kedua 1 gol, ini 1 gol lagi. Kalau saya tidak salah sudah mencetak 6 gol. Kemudian Berghuis, senioritas dari Daley Blind juga. Kemudian juga Anthony, ada juga pemain-pemain lama seperti pemain asal Serbia, ya. Itu juga memberikan kekuatan plus kepada Ajax ini untuk dapat meneror tim-tim papan atas. Artinya siap-siap saja fans Ajax ya, dimanapun berada Ajax bisa jadi generasi 70-an 80-an. Sekarang udah jarang Bung yang fans Ajax. Saya rasa ada di Indonesia ya, masa-masa Edwin van der Sar, Patrick Kluivert, kemudian Mark Overmars juga mungkin sama seperti kita juga generasi di bawah-bawahnya memang sebenarnya. Bung, lanjut. Kita ke grup C Bung, ada Besiktas versus Sporting Lisbon, yang mana Sporting dengan perkasa menang di kandang Besiktas 4-1 Bung. Pjanic mati kutu, Besiktas juru kunci. Miralem Pjanic perpindahannya dari Barcelona awalnya menjadi ekspektasi yang luar biasa untuk fans Besiktas. Betul sekali. Kita tahu bahwa di Turki ini memang memiliki fan base ataupun basic fan yang fanatik, apalagi meneror, kemudian ultras yang luar biasa juga. Betul sekali. Ternyata memang di 3 partai ini Besiktas belum pernah meraih poin satupun ya. Kekalahan beruntun, di mana juga seorang Miralem Pjanic gagal menjadi seorang pemimpin di sana, ya. Dan terlihat memang dominasi permainan dikuasai Besiktas setiap laga, Bung. Namun selalu kalah dengan skor telak. Terakhir yang terupdate ini kalah melawan Sporting, saya tidak heran. Artinya juru kunci memang pas disematkan ya. Belum mampu untuk menstabilkan permainan dan juga konsistensi permainannya belum teruji. Grup A Bung, ada PSG versus Leipzig, yang mana PSG menang tipis 3-2. Ini Bung, PSG menang kualitas pemain kah? Secara tim out-outan, pertahanan jeblok. Bung. Seperti halnya melawan City juga ya. Keberuntungan, kualitas pemain ya, kita ketahui memang PSG memiliki banyak individual yang luar biasa, namun secara tim belum in. Bahkan seorang Messi pun belum nyaman walaupun dia mencetak 2 gol semalam. Saya melihat pertahanan juga masih salah koordinasi. Ramos juga belum tampil ya. Presnel Kimpembe juga, kemudian Marquinhos belum mampu untuk menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya PSG ini adalah tim yang diunggulkan untuk menjadi juara UCL. Masih jauh ya. Kecuali memang ada tua-tua pemain-pemain bintang tadi seperti Messi, Neymar dan Mbappe itu. Kemudian seorang katalis seperti Marco Verratti yang bisa menghubungkan atau memberikan visi yang luar biasa pada permainan PSG. Menarik sekali kemenangan Manchester City. Cancelo, Walker, Mahrez eksploitasi sisi sayap, Brugge City dominan. Bung, pendapatnya? Brugge menumpuk pemain gelandang dan pemain bertahannya di tengah, Bung. Sehingga sisi sayap ini mampu dieksploitasi dengan baik oleh City ya. Dan gol-golnya juga dari sisi sayap, Bung. Ada yang tendangan langsung, kemudian juga bola passing datar ke kotak penalti ya. Dan terbukti memang seorang Cancelo, Walker, Mahrez bisa mencetak gol juga, Bung. Pemain sayap tidak ada De Bruyne di sana. Tidak ada juga Gabjes juga di situ, tidak ada ya. Kita
dapat melihat di sini memang City mampu memanfaatkan sisi sayapnya sehingga Brugge keteteran ya dengan kecepatan pemain City. Meskipun pemain di kandang. Oke, Bu. Saya sebelum pertandingan saya sudah yakin nih, Bung Ihsan pasti dalam prediksi City bisa menang besar ya. Jujur. Siapapun pasti memprediksi City bisa menang, kecuali MU ya. Saya jujur aja kalau MU agak ragu saya. Menarik nanti malam. Apalagi melawan Atlanta, Bung. Hati-hati, Bung. Ini kita saya ada review juga sebenarnya untuk MU. Jadi nanti setelah ini nanti. Apakah preview atau reviewnya seperti ini? Nanti. Ya. Menarik, oke. Itulah beberapa pertandingan yang sudah disiarkan oleh televisi. Bahwasanya ada match ketiga Liga Champions yang sudah kita bahas tadi. Menarik, ada beberapa partai yang tentunya partai dari tim-tim kalian semua, teman-teman semua. Yang pasti tetap dukung tim kebanggaan dengan cara yang unik dan sopan. Iya, oke. Sekian dulu review kita hari ini, match day ketiga Liga Champions. Sampai jumpa di preview atau review berikutnya. Salam Hayden fans. Salam.